bandingane para sahabat. Oleh ganjarane 50 sahabat. Jadi sahabat dolek ilmu nggih, 50 sahabat dolek ilmu panjenengan yang hidup di zaman fitnah itu mendapatkan pahalanya 50 pahalanya sahabat. Nanti hadisnya. Pertanyaannya kan sekarang ini sudah zaman fitnah apa belum? Kan ngoten. Jadi kalau kita berkaca pada hadis Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, zaman itu dibagi menjadi 5. Panjenengan pirengaken. Zaman itu dibagi menjadi 5 periode. Jadi mulai penciptaan Nabi Adam sampai hari kiamat itu ada 5 periode zaman. Pertama, zaman nubuwah, yaitu zaman kenabian yang mana diawali oleh Nabi Adam alaihissalam dan ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu zaman nubuwah. Zaman nubuwah sudah berakhir karena ditutup oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah zaman khilafah. Khilafah pertama, khilafatul ula. Yaitu periode ini adalah periodenya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Ditutup oleh sahabat Ali khilafah. Dan ini juga sudah berakhir oleh 2 zaman gitu. Yang ketiga yaitu zaman al-muluk, zaman kerajaan. Zaman kerajaan dan zaman kerajaan ini juga sudah berakhir, yang mana dinasti Utsmani ditutup oleh dinasti Utsmani 100 tahun yang lalu yang ada di Turki. Itu terakhir nih. Yang mana kalau di Nusantara berakhirnya Majapahit, kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya dan lain sebagainya. 3 zaman sudah terlewati, sudah berakhir. Zaman keempat adalah zaman Jababiroh, zaman kebebasan, di mana kemaksiatan mudah didapat di mana-mana. Di mana agama dikalahkan oleh urusan dunia. Ini zaman Jababiroh, zaman keempat. Koyoke kita ini lagi berada di zaman Jababiroh. Nggih. Bisa dikatakan zaman fitnah, zaman fasad, di mana kemaksiatan sering mudah sekali kita dapatkan. Kita melakukan ngembong wis ketok rambute wong yang seharusnya wong wedok mesti aurate wong wedok mudah sekali. Nggih, apa maneh buka HP tambah wakeh. Wis gak karu-karuan wis, nggih. Ya Allah, mudah sekali bermaksiat. Yang kelima yaitu zaman khilafah kedua, khilafah periode kedua yang terakhir, yang mana zaman itu akan kembali seperti zaman Rasulullah, semua orang-orang taat semua, karena zaman itu akan dipimpin langsung oleh Imam Mahdi, dan di zaman itu juga Dajjal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Berarti 5 zaman. Kita sudah zaman keempat. Itu kalau kita lihat pakar-pakar hadis, nggih. Pakar-pakar hadis yang mengatakan bahwa umat Nabi itu tidak sampai umurnya sampai 1500 tahun. Saat ini pun Hijriah maksudnya. Sekarang berapa? Tahun berapa sekarang? 1444. Nggih. Sedangkan para pakar ulama hadis menafsiri hadis Kanjeng Nabi itu umatnya Nabi itu tidak sampai 1500. Banyak yang berpendapat ono sing 1000 petangatus swidak pitu, ono sing macam-macam lah. Walhasil
Umure umat Kanjeng Nabi itu tidak sampai pada 1500 tahun Hijriah. Nanti sakniki 1444 karek. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, wallahu a'lam. Sing jelas sakniki pun zaman fitnah nggih. Dadi panjenengan ngelakoni amal soleh, satu amal soleh mendapatkan pahalanya 50 kali lipat pahala para sahabat. Masya Allah. Nah niki hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi dawuh, i'tamiru bil ma'rufi wantahu 'anil munkar. I'tamiru, serulah mereka bil ma'rufi, untuk melakukan amal ma'ruf. Amal ma'ruf. Amal ma'ruf itu apa? Suatu amal yang dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa mawon kathah. Wantahu 'anil munkar, dan cegahlah mereka anil munkar, dari perbuatan kemungkaran. Napa kemungkaran iku? Suatu amal yang dinilai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ra'aita suhan muta'an, sehingga ketika Anda melihat syuhan, kebakhilan, kekikiran, kemeditan, mutoan yang ditaati. Apa? Bakhil yang ditaati itu apa? Nemen medite. Sehingga ketika Anda melihat kebakhilan sing nemen, ngaten, wahawan muttaba'an, dan hawa nafsu yang diikuti. Maksudnya orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa dunyan mu'saratan, dan dunia yang diprioritaskan. Napa dunia diprioritaskan itu napa? Maksudnya orang-orang yang hanya mengejar kenikmatan dunia tanpa memperhatikan agama, tanpa memperhatikan hidup setelah di dunia. Jadi hanya yang diprioritas adalah dunia, sehingga tidak memperhitungkan halal dan haramnya. Wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, dan ijab itu ajib. Ajib niku napa? Gawok, bahasa Indonesia gawok niku napa? Kagum. Mengagumi, kagumnya setiap orang yang mempunyai pendapat dengan pendapatnya. Artinya setiap orang yang merasa benar dengan pendapatnya. Saniki pun kata napa mboten niku. Setiap orang yang merasa benar dengan pendapatnya. Fa'alaika binafsik, maka jagalah dirimu. Wada'ankal awam, dan tinggalkanlah pandangan-pandangan bodoh yang seperti disebutkan tadi, yaitu bakhil sing nemen itu, terus hawa nafsu yang diikuti, dunia yang diprioritaskan, terus pendapat yang merasa benar sendiri. Dan kita jaga jangan sampai masuk ke dalam itu. Fa inna min waraikum ayyamas sabr, terus Kanjeng Nabi, karena sesungguhnya dari belakang kalian ayyamas sabri, ada hari-hari kesabaran. Artinya nopo? Artinya karena kesabaran adalah akan menjadi hari-harimu di belakangnya. Gelem gak gelem kula kali panjenengan kudu sabar ngempet hawa nafsu, ngempet bakhil, ojo sampai dadi wong sing bakhil. Mempet mementingkan dunia, ojo sampai mementingkan dunia. Terus saya sampai Kanjeng Nabi dawuh, as-sabru fihinna mislul qabdi alal jamrah. Sabar terhadap semuanya tadi itu mislul qabdi, seperti menggenggam alal jamri, terhadap bara api. Jadi ngempet hawa nafsu, nggih, ojo sampai dadi sing wong sing bakhil. Terus mantun niku ngempet, ojo sampai pendapat kita ini merasa benar, lajeng
Ojo sampai memprioritaskan dunia niki koyok dene megang jamroh napa bara api dipegang iku panas, nek digondeli iku panas, diculno agama ilang, ngoten. Jadi di akhir zaman itu ngelakoni perintah agama iku kok koyok dene goceki mawa sing murup geni, digoceki iki abot panas mosok dadi wong sing ngalah ae ngono. Ngono nggih. Mosok dadi wong sing taat ae ngono. Dadi wis ngempet hawa nafsu niku lho, panas. Lek diculno agama kita ilang. Nah, ngoten. Lil amil fihinna, lah di zaman itu, di zaman fitnah tersebut, lil amil bagi orang yang beramal soleh fihinna amislu ajri khamsina rajulan, mendapatkan pahala 50 orang ya'maluna, yang 50 orang itu mereka itu mengamalkan misla amilihi, seperti amalnya satu orang di zaman fitnah. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat kila dikatakan, ya Rasulullah, para sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajru khamsina rajulan minna au minhum, pahalane wong 50 niku di antara kita, kami para sahabat, au minhum, atau mereka. Napa jawab Kanjeng Nabi? Qala ajru khamsina minkum, yaitu mendapat pahala 50 dari kalian. Masya Allah. Jadi di zaman fitnah, akhir zaman niki amal soleh oleh ganjarane 50 wong sing kedudukane koyok para sahabat. Panjenengan jamaah di zaman fitnah niki koyok jamaahe para sahabat 50 kali lipat. Masya Allah. Niki Kanjeng Nabi sing dawuh niki. Wa qalu fil hadis, dan disebutkan dalam hadis, fa inna min waraikum ayyamas sabr, yang dimaksud dawuh Kanjeng Nabi, sesungguhnya kesabaran itu akan menjadi hari-harimu. Sesungguhnya kesabaran itu harus menjadi hari-harimu untuk melewati hari-hari di akhir zaman. Terus Kanjeng Nabi maksudnya nopo? Maksudnya ai anna kabha jimahin nafsi anil ma'asi, sesungguhnya mengekang hawa nafsu, menahan hawa nafsu dari tidak melaksanakan maksiat, sokbun itu sulit sekali. Di zaman ini menghindar dari kemaksiatan itu sokbun, sulit sekali. Murun, rasanya pahit banget, rasanya pahit, getir, ngalah-ngalah putra wali. Lek pahitnya kopi sih enak nih. Jadi ninggal no maksiat, boten maksiat sedino mawon, niki sokbun wa murrun, abot angel pahit, wa muhrikun, dan membakar, mislal qabdi alan nar, koyok dene goceki geni. Ya Allah, kira-kira sakniki wis zaman napa dereng iki? Ora maksiat sedina. Orang rasani wong sedina ae. Orang rasani mboten, tapi delokane gosip. Delokane berita gosip. Padha ae ya. Ngoten. Wis, dadi walhasil koyoke sakniki pun zaman ini, mulai zaman ini. Jadi orang ninggalno maksiat niku angel sangat. Sampai-sampai wong sing amal soleh diganjar baik Gusti Allah 50 kali lipat sederajat dengan amal solehnya para sahabat. Masya Allah. Walakinna fi dzalik, akan tetapi pada zaman itu sawaban, ada pahala-pahala, liman, bagi orang ittaqallah, yang bertakwa kepada Allah, wajatuniba suhbatal fusaq,
wajtanaba suhbatal fusaq, dan menjauhi suhbatal fusaq, persahabatan dengan orang-orang fasik, wal asrar, dengan orang-orang ahli maksiat. Gumbul konco, gumbul uwong niku monggo mawon. Di dalam Islam ada aturannya, tapi suhbatal fusaq dilarang. Apa suhbatal fusaq niku? Berteman akrab dengan orang-orang fasik, berteman akrab dengan orang-orang ahli maksiat, ini dilarang. Jadi malah meninggalkan berteman akrab dengan orang fasik di zaman fitnah, ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Islam itu eksklusif orang gumbuli wae, mboten. Gumbul monggo, tapi suhbah itu berteman akrab. Ojo sampai berteman akrab dengan orang-orang ahli maksiat, orang-orang fasik sing berani melanggar aturan Gusti Allah. Kenapa? Karena agama seseorang itu dilihat dari agama teman akrabnya. Teman akrabnya sapa? Teman akrabnya ahli jamaah, ya insyaallah katut dadi ahli jamaah. Teman akrabnya misuan, ayo katut. Nggih. Konco sampean tidak titik pencuk mawon misale nggih. Ketularan niku jenengan. Sebab iku naluri punan. Kok ngonten nggih, jenengan salat niku lho jamaah jejer-jejer. Tanggane niki angop. Ini iso ketularan angop kok. Nggih, latahnya nih lho. Niku menunjukkan bahwa lingkungan kita niki luar biasa pengaruhnya. Mula niku di zaman fitnah ini disuruh atau dilarang berteman akrab dengan orang-orang fasik. Gumbulane wong sing pikirane iku duit, esuk duit, awan suwe, sore duit, bengi duit. Pokoknya waktu adalah uang. Ketularan panjenengan. Jadi ghorizatul bakoe kenemenan. Jadi menungso niku dipasang 3 naluri oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, naluri beragama. Naluri beragama itu munculnya tidak otomatis, perlu rangsangan, perlu gesekan, perlu pancingan. Lah rangsangan seperti apa? Yo lingkungan terutama kuat sekali dirangsang. Jadi temriki hadir temriki ya dirangsang naluri beragama. Koncone biasae jamaah, koncoe biasa napa jenenge salat duha, ketularan. Nah itu koncone biasa mendem misalnya, koncone selalu mendem, koncone selalu misuan ini, ya katut. Nah ini itu rangsangan niku. Jadi rangsangannya kuat endi. Terus naluri bertahan hidup. Ini juga rangsangan. Wong digumpulno, dididik utawa digumpulno wong sing ukurane niku uang dan uang. Esuk sing dibahas duit, awan sing dibahas duit, sore sing dibahas duit, bengi sing tangi turu sampai turu maneh sing dibahas duit. Kok jenengan gumpul tiang niku? Wah, ghorizatul baqo jenengan kuat. Naluri bertahan hidup jenengan kuat. Jenengan jadi wong sing pemburu dolar langsung. Ngoten. Dadi gampang didik anak niku ingin yang seperti apa? Kalau ingin ahli akhirat, kuatkan rangsangan beragamanya. Kalau ingin jadi orang pencari duit, kumpulkan orang semacam itu. Atau yang 3, naluri lawan jenis. Naluri lawan jenis. Naluri lawan jenis niki ngonten butuh rangsangan. Rangsangane napa? Ya dikumpulno wedok-wedok ayu-ayu ngono. Atau delokane film-film seperti itu misalnya. Itu naluri rangsangan. Kok gelek sing seperti itu rangsangane, maka bahaya juga. Dan rangsangan naluri beragama ini harus lebih kuat dari segalanya. Supaya nopo? Iso selamat dunyane, selamat akhirate. Fal abidu yu'tihillahu ajra khamsina mimman amila mislah. Dan orang yang beribadah di zaman fitnah akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala 50 orang yang beramal soleh di lain zaman fitnah. Wa ja'anu sallallahu alaihi wasallam
Dan ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annal ibadata, sesungguhnya beribadah fi zamanil fitnah, di zaman fitnah, tusawi, itu menyamai, fis sawabi, dalam pahala, al hijrata ilahi, seperti pahala hijrah. Jadi beramal ibadah, amal ibadah, tahajud misalnya, tahajud utawa jamaah subuh misalnya, di zaman fitnah itu pahalanya seperti pahala hijrah. Masya Allah, hijrah atau Madinah, Mekah nang Madinah, Masya Allah, luar biasa. Fadlul ghani syakir wal faqir sabir, keutamaan orang kaya yang bersyukur dan orang fakir yang bersabar. Sugih lan miskin niku peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, nggih. Wong sing ditakdir Gusti Allah dadi wong sugih ya bakal dadi wong sugih. Wong sing ditakdir Gusti Allah bakal dadi wong fakir ya bakal dadi wong fakir. Senajan to usaha kaya apa. Lek ditakdir wong sugih misalnya males kaya apa misalnya, lek wis ditakdir Gusti Allah wong sugih ya kok dadi sugih. Ngoten. Nah, tujuane ya apa dadi wong sugih sing slamet, dadi wong fakir sing slamet. Nah, wong sugih sing slamet ya kudu sugih sing syukur. Wong fakir sing slamet ya kudu dadi fakir sing sabir, wong sabar. Ngoten. Wa min syarafi adil ummatil Muhammadiyah, dan termasuk kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annal fadlah, sesungguhnya anugerah, wasawab, dan pahala, yushmanul ghaniyya syakir wal faqir sabir, sesungguhnya anugerah dan pahala itu akan diterima, itu akan didapat oleh orang-orang kaya yang syukur dan oleh orang-orang fakir yang sabar. Jadi perintahe wong sugih kudu syukur, wong fakir kudu sabar. Fa amal ghani, maka adapun orang yang kaya, fa infaqis sahi, maka dengan infaknya, dengan kedermawanannya, dengan kelomanannya, wa ihsani ila ikhwani, dan dengan perhatian kebaikannya kepada teman saudara-saudaranya, yukridu hada, seperti contoh yukridu hada wa yajburu kasro hada, ngutangi wong sing fakir, wa yajburu kasro hada, nulung susahe wong fakir. Misalnya ana wong fakir diutang gak iso nyaur, maka wong sing sugih bagaimana dia meraih kemuliaan di sisi Allah? Yo sawurana wong fakir sing gak iso nyaur niku. Wa yasuddu daina hada, ngelunasi utange wong sing gak iso mbayar utang. Lha wong sugih dadi ciptakno sugih itu jenenge syukur. Niku jenenge sugih sing syukur. Wa yabdulu fi sabilil Islam, dan mengorbankan kekayaannya di jalan Islam, artinya di jalan untuk menghidupkan agama Islam. Wa nusratiddin, dan untuk menolong agama. Jadi dikai sugih niku ya apa sugih kita niki manfaat nanggene agamane Gusti Allah. Wa musaadatil mujahidin, dan nulung bantu wong sing jihad ngurip-ngurip agamane Gusti Allah. Niku termasuk ghani utawa sugih sing bersyukur. Wa amal fakir, adapun orang fakir, fabisabrihi, maka dia bisa mendapatkan anugerah Allah, dia bisa mendapatkan pahala dari Allah dengan cara bersabar. Sabar ambek fakiri, wa qanaatihi, dan nerimo ing pandume Gusti Allah, wa ridhohu, dan ridho ditakdirno dadi wong fakir. Ya apa dadi wong fakir itu luwih ora enak
enak dadi wong sugih, ngoten nggih. Wong sugih kan tuku apa-apa iso. Lah wong fakir ya kepingin tok. Ngoten nggih. Ma'a tawaffuri dawa'i syarr, serta menjaga dari beberapa rusaknya hati indahu yang ada di dalam hatinya orang fakir, berupa apa? Minal hikdi, berupa dengki. Nah, ini penyakit wong fakir. Penyakit wong fakir itu dengki. Wal hasad, dan hasud. Ya apa ingin niko gak iso. Ingin niko gak iso. Nah, ini mbek Gusti Allah akhirnya diuji dengan hasud, dengki, wat tomak dan rakus. Nah, niki penyakit wong fakir. Jadi lek iso menghindar dari dengki, hasud, rakus, wal i'tirad, dan protes kepada Allah. Ya Allah, jenengan kok gatil sih ya Allah, aku kok dadekno fakir. Misale ngono, misale naudzubillah. Nggih. Wal qalaqi, dan terus menerus gelisah, putus asa. Wis dadi wong fakir putus asa pisan. Turu wae. Iki putus asa. Wis dadi wong fakir putus asa. Naudzubillahi min dzalik ya Allah. Wartikabil muharramat, dan dia bisa mendapatkan anugerah pahala yang besar dari Allah dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Minas saraqah, dari mencuri. Diuji fakir tapi dia tidak mau mencuri. War riba, tidak mau menjalankan riba. Wal khida, dan tidak mau menipu. Ora gelem, bah aku fakir ya wis. Aku tak empet ya wis, tak golek barang halal. Wa akli amwalin nas, dan tidak mau makan hartanya orang lain. Harta manusia lain tidak mau bil batil, dengan cara yang batil. Misalnya ngutil utawa ngemplang atau segala macam sing gak dihalalno. Wa ghairi dzalika, dan yang lain-lainnya. Wa yahtamilu annahu taraqa abwabad dunya, dan orang yang fakir dia menahan sabarnya, annahu taraqa abwabad dunya, ya terus menerus mengetuk pintu dunia. Artinya nyambut gawe tenanan sing akas, senajan tok oleh didik tapi disyukuri, ngoten. Wa hawalal wusul, dan berusaha keras untuk mencapai cita-citanya. Wa nafasal fuhul, kemudian bersaing secara fair. Nah, ngoten. Jadi misalnya kerja iku yo sing apik ngono, ora nekling koncone, ora jongkrokno koncone, misalnya bersaing dengan bagus. Walakinnahu lam yuflih wa lam yanjah, akan tetapi walaupun sudah berusaha keras terus menerus nggih, tapi kok yo ora berhasil juga, kok yo ora sukses juga, kok ora sugih-sugih ngono ya. Wis kerja napa jenenge dagang gagal, kerja kuli bangunan ya pancet ngono ae, kerja wis macam-macam kerja dilakoni ya semangat ya, tapi ya pancet ae ngono. Nah, kama huwal musyahad, sebagaimana yang banyak kita saksikan minal waqi', dari kejadian an-natiqil mahsus, yang nyata dan jelas. Fakam minal fuqara, terus kitab niki, berapa banyak orang-orang fakir lam yuqassiru fil akhdil asbab, yang mereka sedikit pun tidak mengurangi pengambilan sebabnya. Artinya yo nyambut gawe, yo berusaha kepingin dadi wong sing sugih, tapi ternyata yo ditakdir mbek Gusti Allah ora sugih. Ngoten. Badalu wus'ahum, bahkan sampai mengerahkan semua kekuatannya, semua usahanya. Wa at'abu fikrahum, dan melahkan pikirannya. Pikirane wis dibuat, diperas, pikirane digawe mikir ya apa carane bangkit. Wa at'abu fikrahum fil ihtiyal,
berusaha dengan keras luar biasa, faba'u bil fashli, padahal mereka berusaha terus menerus, terus ora gelem gagal, ngila wis nemen to, wasuil hal, dan tidak mau terpuruk, tapi nyatane sampai mati ya dadi wong fakir. Ngoten nggih. Dadi niki wong fakir berusaha keras pingin dadi wong sugih, tapi sampai mati ora sugih. Tapi wong fakir niki ora gelem mangan barang sing haram. Dia tidak mau memakan harta yang tidak dibenarkan oleh agama. Fahaulai, maka mereka itu basyarahum sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bibisyaratin, dengan berbagai macam kabar gembira, tu'awwiduhum ma fatahum, yang bisa nebus apa yang belum bisa tercapai di dunia, wa tajma'u lahum hadaba anhum, wa tajburu khatarahul muksir fid dunya bi khairil akhirah, diganteni ambek Gusti Allah susah nang donya dadi wong fakir, angel dadi wong fakir, diganti ambek Gusti Allah benjing nang akhirat. Li anna Allah ta'ala akramu min ayyajma'a alaihim hasarata, ini karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini tidak memberikan dua kesukaran pada hambanya. Tidak nang dunia dadi wis wong sing angel, masuk nang akhirat ya dadi wong sing angel, mboten. Qud isahum marrataini, Gusti Allah enggak bakal menyengsarakan hambanya dua kali, nang dunia dadi wong soro, nang akhirat dadi wong soro, mboten. Walidzalika, karena itu yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, ittala'tu fil jannah, aku pernah masuk surga. Terus Kanjeng Nabi ngoten, aku pernah masuk surga waktu Isra Mi'raj, fara'aitu aksara ahliha al-fuqara, kebanyakan penduduk surga itu adalah orang-orang fakir. Masya Allah. Jadi kebanyakan penduduk surga itu orang fakir. Kenapa? Ya karena fakir itu hisabnya sedikit, dunyane mediti, hisabnya sedikit. Ngoten nggih. Jadi wong sugih, Masya Allah, hisabe akeh sing ora lulus, ngoten. Mula niku wong fakir kok ora gelem mangan barang haram, wis mlebu swarga ndisiki. Wis jam 09.00 nggih. Niki sakjane tambah asik niki. Ana kisah-kisah sahabat, insyaallah Rabu depan nggih, insyaallah biidznillah. Muga-muga ditakdiraken Gusti Allah saged ngaji malih istiqomah, amin Allahumma amin. Lan ilmu menika muga-muga manfaat kangge kula panjenengan saged nerapaken, amin Allahumma amin. Lamun dadi wong sugih, muga-muga dadi wong sugih sing ahli syukur. Lamun dadi wong fakir, muga-muga dadi wong fakir sing sabar. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.